Halo semuanya, kembali lagi di channel Ejra Satsu, dan hari ini saya akan bahas tentang Ultraman Decker. Jadi beberapa hari lalu sudah ada press conference dan juga beberapa info terbaru dari Ultraman Decker, dan hari ini saya akan bahas seluruh info itu. Dan di pembahasan kali ini juga saya akan bahas teaser atau trailer dari Ultraman Decker. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasannya. Dan di sini yang pertama saya akan bahas poster dari Ultraman Decker terlebih dahulu. Di sini ada posternya, dan di bagian atas posternya itu ada sebuah gumpalan berwarna putih, dan itu adalah Spare, yaitu musuh dari Ultraman Decker ini. Dan untuk Spare ini saya juga sudah jelaskan di video kemarin, tapi saya akan jelaskan lagi, tapi nanti saja di pembahasan teasernya saja. Di sini ada Spare-nya, lalu di sini di bagian atas dari posternya itu ada kata-kata bahasa Jepang, dan kata-katanya itu berbunyi Yarushikane, Ima Yarushikanenda, dan artinya itu Yarushikane artinya tidak ada pilihan lain, dan Ima Yarushikanenda sekarang tidak ada pilihan yang lain. Jadi artinya itu seperti itu. Dan Yarushikane, Ima Yarushikanenda ini adalah kata-kata yang akan sering diucapkan oleh sang Ultraman Decker, yaitu Asmi Kanata. Jadi kalau di serial Ultraman Trigger, Kengo akan mengucapkan smile, dan jika di serial Decker, Asmi Kanata akan berkata Yarushikane Ima Yarushikanenda. Lalu di sini juga diperlihatkan ada 3 form dari Ultraman Decker, yaitu Flash Type, Strong Type, dan Miracle Type. Dan di sini untuk yang Miracle Type, dia memegang sebuah pedang, dan pedang itu adalah pedang dari Ultraman Decker. Nanti saya akan jelaskan di akhir video saja. Di sini juga ada beberapa pesawat dari Gatchelex, dan di sini juga ada para anggota Gatchelex dan juga cash dari Ultraman Decker. Dan di sini para anggota Gatchelex-nya itu ada 7 orang, dan anggotanya ini juga sama seperti di serial Trigger. Di Trigger juga ada 7 orang termasuk Maruru, dan di Decker juga ada 7 orang termasuk sebuah robot mekanik. Dan robot mekanik ini bentuknya seperti ini. Di bagian sini ada robot mekanik berwarna kuning, dan saya akan jelaskan di pembahasan para case-nya nanti. Oke, di sini itu dia untuk pembahasan posternya. Dan sekarang kita akan lanjut ke pembahasan teaser dan juga pembahasan terbaru dari Ultraman Decker. Dan di sini di awal teaser atau di awal trailer Ultraman Decker ini diperlihatkan ada sang Ultraman Decker, yaitu Asmi Kanata, dan juga di sini diperlihatkan ada Ultraman Decker Flash Type. Lalu di sini diperlihatkan Asmi Kanata yang sedang berubah menjadi Ultraman Decker, dan di sini juga diperlihatkan pose perubahan dari Ultraman Decker. Lalu di sini diperlihatkan kehidupan Asmi Kanata yang awalnya itu sangat damai, dan di sini juga diperlihatkan Asmi Kanata yang bekerja di sebuah toko makanan milik keluarganya, dan di sini juga diperlihatkan Asmi Kanata yang sangat akrab dengan para tetangganya dan juga para pembeli di tokonya. Dan di sini juga katanya untuk serial Ultraman Decker ini ada sangkut pautnya dengan Ultraman Trigger, karena di awal teaser ini juga disebutkan kalau ada sangkut pautnya antara serial Decker dan juga Trigger, tapi saya masih belum tahu apa sangkut pautnya antara serial Trigger dan juga Decker. Lalu di sini diperlihatkan ada Asmi Kanata yang diserang oleh sekumpulan alien, dan itu adalah Spare. Jadi di sini diperlihatkan di trailernya muncul sebuah bola-bola kecil, dan bola-bola kecil itu adalah Spare. Dan Spare ini dia bisa memecah belah dirinya menjadi bola-bola kecil, dan bola-bola kecil itu menyerang bumi, dan bahkan di sini Kanata terserang serangan dari Spare itu. Lalu di sini diperlihatkan ada organisasi penyelamat bumi, yaitu TPU, dan di sini diperlihatkan TPU yang membantu para warga untuk menyelamatkan diri dari serangan monster. Lalu di sini diperlihatkan kemunculan para monster. Di sini diperlihatkan ada monster Spare Gomora,
dan juga beberapa monster lainnya. Lalu di sini diperlihatkan ada Kanata yang berusaha menyerang para spare namun gagal. Dan di sini diperlihatkan Asmi Kanata yang berada di dalam spare. Jadi di sini kelihatannya di awal episode Decker ini Asmi Kanata akan ditelan oleh spare. Namun di sini saat ditelan oleh spare, tiba-tiba cahaya misterius muncul dan cahaya misterius itu berubah menjadi sebuah lorong cahaya di sini seperti ada di luar angkasa. Dan di sini karena kemunculan ruang seperti angkasa itu membuat Asmi Kanata kaget. Dan di sinilah pertemuan antara Ultraman Decker dan juga Asmi Kanata. Lalu di sini di trailernya diperlihatkan ada para anggota dari Gatchalex. Di sini saya akan sebutkan satu-satu. Di sini yang pertama ada Asmi Kanata, yaitu sang Ultraman Decker. Jadi di sini setelah mendapatkan kekuatan Ultraman Decker, Asmi Kanata masuk ke dalam organisasi Gatchalex. Dan organisasi Gatchalex ini adalah organisasi penyelamat bumi, dan organisasinya itu sama seperti di series Ultraman Trigger. Namun yang membedakan di sini ada beberapa bagian yang dibedakan dari series Ultraman Trigger, seperti di jaketnya dan juga seperti di ruang komando dari pesawatnya. Lalu di sini ada anggota kedua dari Gatchalex. Di sini ada Ichika Kirino, dan Ichika Kirino ini adalah seorang anggota Gatchalex yang bertugas untuk menjaga keamanan di bagian darat bumi. Jadi dia ini selalu membantu para anggota Gatchalex untuk menyerang monster di darat, dan di sini dia juga handal dalam memakai senjata yang besar-besar, karena di sini di teaser atau di trailernya diperlihatkan Ichika Kirino membawa sebuah senjata yang sangat besar, dan dia juga membawa sebuah senjata kecil. Namun saya masih belum tahu senjatanya itu namanya apa. Mungkin bagi yang tahu kalian bisa komen di bawah. Dan di sini Ichika Kirino ini diperankan oleh Yuka Murayama. Jadi Yuka Murayama ini akan berperan sebagai Ichika Kirino. Dan sifat Ichika Kirino ini sangatlah cerah dan juga optimis, dan dia berharap jika dia bisa membawa lagi kedamaian ke bumi dan dapat menyelamatkan teman-temannya yang sudah terlahap oleh para spare. Lalu di sini ada anggota ketiga, yaitu Soma Ryumon atau Ryumon Soma. Dan Soma Ryumon ini adalah anggota ketiga dari Gatchalex, dan dia ini adalah teman dari Asmi Kanata. Tapi di sini Soma Ryumon menganggap Kanata itu adalah rivalnya. Namun saya masih belum tahu kenapa Soma Ryumon menganggap Asmi Kanata ini adalah rivalnya. Lalu di sini juga dijelaskan kalau Soma Ryumon ini sangat handal dalam memegang senjata dan juga sangat handal dalam menembak para monster atau menembak orang dari jarak jauh, karena di sini diperlihatkan Soma Ryumon membawa senjata yang sangat besar dan dia dapat membidik monster dengan sangat tepat. Dan di sini Soma Ryumon juga adalah pilot dari Guts Falcon. Jadi kalau di series Trigger, Guts Falcon itu dikendalikan jarak jauh oleh Nanase, tapi kalau di series Decker ini Guts Falcon itu dapat dikendalikan oleh manusia, dan dikendalikannya itu oleh Soma Ryumon. Dan Soma Ryumon ini sifatnya itu selalu tenang dan juga dingin, dan dia juga tidak selalu menunjukkan emosinya atau senyumannya. Dan di sini Soma Ryumon ini diperankan oleh Daichi Nobunaga. Jadi di sini Daichi Nobunaga akan berperan sebagai Soma Ryumon. Dan di sini ada anggota keempat dari Gatchalex, yaitu Yuichiro Asakage. Dan Yuichiro Asakage ini adalah ilmuwan di Gatchalex. Jadi sebelum dia masuk ke Gatchalex, dia itu adalah ilmuwan dari organisasi penyelamat bumi, yaitu Technology Terrestrial Prescable Union atau TPU. Dan di sini Yuichiro Asakage ditugaskan atau dipilih oleh TPU untuk menjadi ilmuwan di Gatchalex. Jadi yang terpilih menjadi ilmuwan di Gatchalex itu adalah Yuichiro Asakage. Dan Yuichiro Asakage ini juga telah banyak membuat teknologi untuk membantu para Gatchalex untuk mengalahkan para monster, seperti senjata dan juga pesawat di Gatchalex. Itu semuanya, hampir semuanya diciptakan oleh Yuichiro Asakage. Dan di sini Yuichiro Asakage ini sifatnya itu sangat tenang, layaknya seorang ilmuwan. Dan di sini
Yuichiro Asakage ini diperankan oleh Yu Koyanagi, dan mungkin kalian sudah tahu Yu Koyanagi karena Yu Koyanagi juga pernah berperan atau pernah menjadi seorang Ultraman di the movie Ultraman Zero: The Revenges of Belial. Jadi di sini Yu Koyanagi ini pernah menjadi Ultraman Belialnya atau human form Ultraman Belialnya di the movie Ultraman Zero: The Revenge of Belial. Dan Yu Koyanagi ini adalah orang pertama yang berubah menjadi Ultraman Zero. Jadi dia ini adalah human form pertama dari Ultraman Zero yang muncul di the movie The Ultraman Zero: The Revenges of Belial. Dan di sini ada anggota kelima dari Gatchelex, yaitu Sawa Kaizaki. Dan Sawa Kaizaki ini adalah wakil kapten dari Gatchelex. Jadi dia ini adalah wakil ketua dari Gatchelex, dan dia ini adalah sosok seperti kakak perempuan di Gatchelex, dan dia juga selalu diandalkan oleh para anggota Gatchelex. Dan di sini dia juga adalah pilot atau operator dari Narsha DC. Jadi yang mengendalikan kapal dari Gatchelex itu adalah Sawa Kaizaki. Dan Sawa Kaizaki ini diperankan oleh Sae Miyazawa. Lalu di sini ada anggota keenam, yaitu Taiji Murahoshi. Dan Taiji Murahoshi ini adalah kapten dari Gatchelex. Jadi dia ini akan menjadi kapten di Gatchelex, dan dia juga adalah mantan dari Flying Ace, atau dia ini mantan dari penerbang di TPU. Dan dia ini juga pernah bekerja di TPU sebagai guru, atau di sini dia ini menjadi seorang kepala sekolah pelatihan Persatuan Damai Terestrial atau TPU. Dan di sini karena serangan Spare dia meninggalkan pekerjaan menjadi gurunya dan memilih untuk menjadi kapten di Gatchelex dan berada di garis depan untuk mengalahkan para monster. Dan sifat dari Taiji Murahoshi ini dia selalu tenang, dan juga dia juga selalu tersenyum, tetapi dia juga kuat, dan dia selalu melepas kacamatanya saat marah. Jadi ketika Taiji Murahoshi melepas kacamatanya, dia itu sedang marah, tetapi jika dia marah, dia itu selalu tersenyum walaupun dia sedang marah. Dan di sini dia memiliki keinginan, yaitu dia ingin melindungi barang berharga dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di bumi ini. Dan Taiji Murahoshi ini diperankan oleh Masayaki Kawada. Jadi Masayaki Kawada akan berperan sebagai Taiji Murahoshi. Dan di sini ada anggota ketujuh atau anggota terakhir dari Gatchelex, yaitu Hane Su. Dan Hane Su ini adalah seorang android atau seorang robot yang diciptakan oleh Terrestrial Featurable Union atau TVU. Dan di sini awalnya itu Hane Su ini dikembangkan untuk menjadi pilot dari pesawat ruang angkasa tak berawak. Namun karena serangan Spare, dia dipilih oleh TVU untuk menjadi komando di Narsha DC atau di Gatchelex. Dan Hane Su ini juga sangat membantu dalam misi di Gatchelex karena dia selalu memandu para anggota Gatchelex yang mengemudikan Gas Falcon. Jadi jika ada yang mengendarai Gas Falcon, yang akan membantu pilot Gas Falcon itu adalah Hane Su. Jadi jika Somarimon, yaitu pilot Gas Falcon, kesusahan saat mengendarai Gas Falcon, Hane Su ini akan memberikan pengarahan kepada Somarimon. Dan untuk Hane Su ini juga akan memiliki sebuah pesawat khusus untuk dirinya, yaitu bernama Gatshawk, dan saya akan jelaskan itu di akhir saja. Dan untuk Hane Su ini disuarakan oleh Hiroshi Tsuchida. Dan itu dia untuk para anggota Gatchelex. Dan kita akan lanjut lagi ke pembahasan dari Ultraman Deckernya. Di sini diperlihatkan ada Asumi Kanata. Di sini Asumi Kanata mendapatkan sebuah perubahan untuk menjadi Ultraman, yaitu Ultra Deflacer. Dan di sini Asumi Kanata mendapatkan Ultra Deflacer dan juga Ultra Dimension Card. Dan di sini juga diperlihatkan Asumi Kanata menggunakan Ultra Deflacer dan juga Ultra Dimension Card untuk berubah menjadi Ultraman Decker.
Dan di sini diperlihatkan form pertama dari Ultraman Decker, yaitu Ultraman Decker Flash Type. Dan di sini juga diperlihatkan bentuk dari Ultraman Decker Flash Type. Dan di sini juga diperlihatkan pertarungan antara monster dan juga Ultraman Decker Flash Type. Dan di sini juga diperlihatkan finisher dari Ultraman Decker Flash Type, yaitu Sergeant Coulson. Dan di sini finishernya itu sama seperti finisher dari Ultraman Dyna, mungkin yang membedakan hanya gerakannya saja. Dan di sini selanjutnya diperlihatkan form kedua dari Ultraman Decker, yaitu Ultraman Decker Strong Type. Dan di sini diperlihatkan Ultraman Decker Strong Type itu sangat kuat karena dia mampu mengangkat satu monster. Di sini diperlihatkan Ultraman Decker Strong Type yang bertarung dengan monster. Lalu di sini diperlihatkan form ketiga dari Ultraman Decker, yaitu Ultraman Decker Miracle Type. Dan di sini untuk Ultraman Decker Miracle Type ini dia mempunyai kekuatan yang sangat cepat, dan dia juga mampu mengendalikan kekuatan alam. Jadi di sini juga diperlihatkan kalau Ultraman Decker Miracle Type ini dapat mengangkat batu yang sangat banyak dengan kekuatan mistiknya. Dan untuk Ultraman Decker ini memiliki sebuah senjata bernama Ultra Dual Sword. Jadi di sini nama senjata dari Ultraman Decker itu Ultra Dual Sword. Jadi di sini Ultraman Decker juga mempunyai sebuah senjata, dan senjata ini pedang, dan sesuai namanya yaitu Dual Sword. Jadi Dual Sword ini memiliki dua mode, namun saya masih belum tahu modenya itu apa. Tapi yang pasti untuk Ultra Dual Sword ini dapat men-scan dua item, yaitu Guts Hyper Key dan juga Ultra Dimension Card. Jadi di sini dijelaskan kalau Ultra Dual Sword ini dapat men-scan Guts Hyper Key dan juga Ultra Dimension Card. Lalu di sini selanjutnya saya akan membahas kapal-kapal dari God Helix. Di sini yang pertama ada Narcede Sego, yaitu kapal utama dari God Helix. Jadi di sini para anggota God Helix itu akan ada di dalam Narcede Sego untuk mengawasi kota. Dan bentuk dari Narcede Sego ini tidak ada yang berubah, namun hanya bagian dalamnya saja yang berubah. Kebanyakan di bagian dalam itu berwarna orange. Dan di sini juga ada kapal kedua dari God Helix, yaitu God Falcon. Dan untuk God Falcon ini juga sama, tidak ada yang berubah sama sekali. Dan yang berbeda di series Decker ini ada pesawat baru untuk para God Helix, dan pesawat ini bernama God's Hawk. Dan God's Hawk ini adalah pesawat baru dari God Helix, dan God's Hawk ini dikendalikan oleh HCANE-SU. Jadi di sini untuk God's Hawk ini pesawatnya itu dikendalikan oleh HCANE-SU, tapi God's Hawk ini juga dapat dikendalikan oleh manusia. Dan untuk God's Hawk ini pesawatnya itu cukup besar dan dia juga berwarna merah. Namun untuk God's Hawk ini memiliki dua mode. Yang pertama Flying Mode, dan untuk Flying Mode itu modenya masih mode pesawat biasa. Dan ada satu lagi mode yaitu Hiryu Mode. Dan untuk Hiryu Mode ini God's Hawk ini dapat merubah bentuknya, dan jika God's Hawk berubah menjadi Hiryu Mode, dia memiliki kecepatan yang sangat cepat, dan juga dia mempunyai sebuah senapan yang sangat besar dan mampu mengalahkan monster. Lalu di sini juga untuk God's Hawk itu dapat bergabung dengan God's Falcon, dan jika God's Hawk bergabung dengan God's Falcon itu akan berubah menjadi God's Green Fin. Oke, itu dia untuk pembahasan dari pesawat-pesawat dari God Helix. Lalu di sini kita akan membahas opening dan juga ending dari Ultraman Decker. Jadi di sini pada press conference kemarin sudah diumumkan siapa saja yang akan membawakan opening dan juga ending dari Ultraman Decker. Di sini untuk opening Ultraman Decker itu berjudul Wake Up Decker dan akan dinyanyikan oleh grup musik Jepang yaitu Mode Screen. Yaitu anggotanya itu terdiri dari Yuyo atau Yu Hayashi dan juga Masatomo atau Masatomo Ota. Dan di sini grup Mode Screen ini akan menyanyikan lagu opening Ultraman Decker berjudul Wake Up Decker. Dan untuk lagu penutup atau lagu ending dari Ultraman Decker ini berjudul Kanata Toku yang akan dinyanyikan oleh Hironobu Kageyama. Jadi di sini Hironobu Kageyama akan membawakan ending dari Ultraman Decker berjudul Kanata Toku. Dan itu dia untuk pembahasan dari Ultraman Decker.
Oke, segitu saja untuk video hari ini, dan mohon maaf jika ada salah kata di video ini. Oke, segitu saja untuk video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya, dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you. Color.